Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 741 sampai 745. Michelle mengangguk penuh kemenangan, lalu berjalan ke depan. Di kedua sisi mimbar, dua ruang operasi yang sangat bersih untuk sementara dibangun. Peralatan Michelle dikirim dari Meiguo, dan semua jenis instrumen presisi telah diatur. Ruang operasi terbuat dari kaca temper yang sepenuhnya transparan. Melalui kaca, Anda dapat melihat ruang operasi di sisi Michelle, dengan segala jenis instrumen dan peralatan yang tersedia. Di ruang operasi Ye Chong, hanya ada tempat tidur dan beberapa peralatan yang diperlukan. Membandingkan kedua belah pihak, semua orang sampai pada kesimpulan awal. Itu akan tiba pada jam 9 yang disepakati, yang merupakan waktu untuk memulai permainan, dan Ye Chong bergegas dengan santai. Tian Lei menyapanya dengan cepat, "Tuan, Ye, mengapa kamu di sini, Ye?" Chong tersenyum dan berkata, "Waktunya tepat." Termasuk Michelle sendiri, dia tidak pernah peduli dengan usia Ye Chong. Karena dalam kognisi normal, keterampilan medis dapat mencapai tingkat tertentu, dan mereka haruslah orang-orang yang memiliki pengalaman jangka panjang. Karena itu, dia selalu berpikir bahwa Ye Chong harus menjadi dokter tua seusianya. Dia benar-benar tidak mengharapkan dokter pengobatan Tiongkok yang begitu muda. Berpikir bahwa lawan yang dia tantang adalah orang yang sangat muda. Michelle bahkan sedikit malu. Bahkan jika dia menang, dia akan ditertawakan, brengsek, umpatnya dalam hati. Namun, karena dia ada di sini, dia akan menunjukkan kepada orang-orang Tiongkok betapa ampuhnya pengobatan barat. Memikirkan hal ini, dia berjalan ke arah Ye Chong dan merapikan headset terjemahannya. "Aku tidak menyangka bahwa dokter jenius yang dibicarakan Joseph masih sangat muda. Sepertinya keberuntungan bisa menyembuhkan Joseph," kata Michelle. Ye Chong tersenyum. "Saya mendengar bahwa Joseph memiliki banyak perawatan di Meiguo sebelumnya. Tidak ada seorang pun di Meiguo yang bisa menyembuhkannya. Dia baru saja datang ke Huaxia untuk mencari bantuan dari pengobatan Tiongkok." Michelle tersipu. Memang demikian, jika tidak, Joseph tidak akan terlalu menggembar-gemborkan pengobatan Tiongkok. "Ini hanya keberuntungan." "Ada apa? Hari ini saya akan memberitahu Anda apa itu pengobatan barat yang sebenarnya." Ye Chong tersenyum, dan menatap ruang operasi Michelle. Semuanya sudah dipersiapkan dengan baik. Michelle mencibir, Saya tidak ingin merepotkan. Butuh banyak upaya untuk mengangkut instrumen canggih ini dari Meiguo. Hanya dapat dikatakan bahwa peralatan medis Huaxia terlalu mundur. Tian Lei dan yang lainnya agak jelek. Dalam kondisi medis seperti ini, tidak mungkin menyembuhkan pasien. Lanjut Michelle. Para dokter Tiongkok yang duduk di bawah tidak marah. Namun, para dokter asing itu tertawa lancang. Ye Chong tersenyum. "Saya juga mengakui bahwa peralatan negara Mei Anda lebih maju. Bagaimana dengan ini? Jika Anda kalah dalam kompetisi ini, Anda akan memberi kami 10 set peralatan medis di Luzhu secara gratis." Ini, Michelle setelah ragu. Ragu untuk sesaat, 10 set peralatan medis bukanlah jumlah yang sedikit. Terlebih lagi, kemampuan Huaxia untuk meniru sudah jelas bagi semua orang. Dengan memberikan peralatan medis canggih seperti itu ke Huaxia, dalam sebulan, Huaxia akan dapat memproduksi peralatan canggih yang sama. Namun, bagaimana dia bisa kalah, pikir Michelle. Oke, jika kamu kalah, kamu harus mengakuinya ke seluruh dunia. Pengobatan Tiongkok tidak baik. Michelle mencibir. Ye Chong mengangkat bahu, setuju. Kemudian, kompetisi resmi dimulai. Staf mendorong semua pasien kanker. Sebanyak 14 pasien kanker parah terbaring di tempat tidur. Sebagian besar kehilangan kemampuan bergerak, bahkan ada yang sekarat. Ye Chong melihatnya dengan mata dewa naga. 7 pasien yang ditugaskan ke Michelle berada dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada pasien di bawahnya.
Dia berpikir bahwa Mitchell ini benar-benar licik. Mitchell berkata dengan berani, "Tuan Ye Chong, mengingat keterbelakangan pengobatan Tiongkok Anda, pasien-pasien ini telah menjalani pemeriksaan terperinci di Meiguo, tidak dapat mengetahuinya, banyak." Dokter asing tertawa di bagian bawah, "Adil. Hehe, kamu pantas mengatakan dua kata ini." Tian Lei mengutuk dalam hatinya. Ye Chong tidak peduli, dan berkata, "Ayo mulai." Pada saat ini, seorang wanita asing bergegas dan mengoceh dalam bahasa asing kepada Ye Chong. Ini seharusnya bukan orang Cina, dan Ye Chong tidak mengerti bahasa yang dia gunakan untuk sementara waktu. Baru setelah seseorang memberi wanita itu headset terjemahan, semua orang mendengar apa yang dikatakan wanita itu dengan jelas. Ternyata wanita ini adalah anggota keluarga dari salah satu pasien Ye Chong. Dia tidak ingin Ye Chong memperlakukan suaminya. "Dokter macam apa kamu? Aku tidak percaya kamu, suamiku akan dihukum mati di bawah tanganmu." "Bu, tolong tetap tenang, kami pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk merawat suami Anda." "Brengsek di bawah tanganmu, suamiku masih punya jalan keluar. Aku tidak ingin kamu merawatku. Aku ingin Dr. Mitchell merawatku." Saat ini, Mitchell berkata, "Bu, kita punya semua menandatangani kontrak. Saat itu saya juga setuju, dan setuju untuk mematuhi tugas." "Tidak, saya pikir saya akan dipilih oleh Anda. Dokter, aku percaya kamu, Dr. Huaxia ini, saya sama sekali tidak percaya padanya, saya pasti tidak ingin dia memperlakukan suami saya." Kata wanita Afrika itu. Mitchell berpura-pura malu, tetapi dalam hati dia sombong, ini tidak mudah untuk ditangani. Wanita Afrika itu mendengus dan berkata, "Apapun yang terjadi, saya tidak akan membiarkan Dr. Dukun Huaxia merawat saya, bahkan jika dia mati, aku tidak akan membiarkan dia sembuh." Berbicara, dia berjalan ke tempat tidur suaminya dan berdiri diam, tidak membiarkan Ye Chong maju. Mitchell tersenyum dan berkata, "Nyonya, jika Anda bersikeras, Anda harus menunggu sampai pertandingan hari ini selesai, dan kemudian saya akan mengatur perawatan untuk suamimu terlebih dahulu." Wanita itu sangat gembira ketika mendengar itu, dan dengan cepat berkata kepada Mitchell, "Terima kasih, Dr. Mitchell, terima kasih Dr. Mitchell." Mitchell mengangkat bahu Ye Chong berpura-pura meminta maaf, dan berkata, "Tuan Ye, Anda tidak bisa menyalahkan saya, Anda hanya memiliki 6 pasien sekarang." Ye Chong hanya memiliki 6 pasien tersisa, sedangkan Mitchell memiliki 7 pasien. Oleh karena itu, kemungkinan sembuh Mitchell secara alami lebih tinggi daripada Ye Chong. Semua orang tidak optimis tentang Ye Chong, mereka bahkan mengira Mitchell akan menang, dan Ye Chong bahkan menduga wanita ini sengaja diatur oleh Mitchell. "Membosankan? Saya pikir itu akan menjadi pertandingan yang luar biasa." Nyatanya, endingnya sudah bisa ditebak. Beberapa orang mengeluh, banyak dokter China juga tidak percaya pada Ye Chong. Mereka merasa bahwa mereka akan hancur kali ini. "Hei, profesi medis China kita akan malu." Ya, Tuan Ye memang mampu menyembuhkan wabah, tapi kali ini sepertinya dia kewalahan, dan dia masih sedikit minder saat menghadapi ahli medis top dunia. Kamu tidak bisa menyalahkan Miracle Ye untuk ini. Miracle Ye masih sangat muda. Semua orang berkata satu demi satu. Ye Chong tampak acuh tak acuh. "Oke, 6-6, mari kita mulai." Dr. Mitchell berkata, "Oke." Kemudian dia memanggil asistennya, Galio, dan mendorong pasien pertama ke ruang operasi. Melalui kaca, semua orang bisa melihat keseluruhan proses operasi Mitchell. Saya melihat bahwa Dr. Mitchell melakukan operasi sendiri, yang berlangsung selama 1 jam, dan mengangkat semua tumor kanker di rongga perut pasien, yang sangat bersih. Pasien pertama berhasil dirawat oleh Mitchell, menyelamatkan setidaknya 10 tahun hidup. Setelah beberapa pemeriksaan, semua tanda vital normal. Semua orang menyesali keterampilan medis Mitchell yang luar biasa. Dan bahkan Tian Lei dan orang lain yang mendukung Ye Chong harus mengatakan bahwa teknik Dr. Mitchell memang terampil. Seluruh proses operasi sangat lancar, tanpa masalah.
itu pasti operasi tingkat atas. Teknik bedah seperti buku teks hanyalah suguhan visual. Setelah pasien pertama sembuh, Ye Chong tidak bergerak sama sekali. "Tuan Ye, apakah Anda ingin melihat pasien juga?" Ye Chong tersenyum dan berkata, "Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru." Sebenarnya, dia sudah memindai ke-6 orang ini dengan mata Dewa Naga barusan. Dia sudah tahu itu di dadanya. Sekarang, tunggu saja Zhang San dan yang lainnya datang. Setelah Mitchell menyembuhkan pasien pertama, dia meminta seorang asisten untuk mendorong pasien kedua ke ruang operasi. Saat ini, Zhang San bergegas dengan beberapa juru masaknya. Setiap orang membawa setumpuk panci dan wajan, sendok penggorengan sup nasi dan sejenisnya. "Oh, Tuan Ye, saya sangat menyesal, nah, ada kemacetan lalu lintas di jalan." Jelas Zhang San. Ye Chong tersenyum, "Tidak apa-apa, itu benar." Ketika semua orang melihat sekelompok orang masuk dengan persediaan dapur, mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. "Untuk apa ini? Memasak pukul 11, jadi agak awal untuk makan malam, kan?" Seorang asing bertanya, "Apakah ini tradisi dalam kompetisi Cina?" Semua orang bertanya-tanya, tetapi Ye Chong mengirim beberapa koki ke ruang operasi. Kemudian, mereka memasang 6 kompor di ruang operasi dengan panci di atasnya. Menurut kondisi masing-masing pasien, Ye Chong memesan 6 resep makanan obat untuk dibuat oleh para koki ini. "Saya menulis beberapa resep lagi untuk Tian Lei, dan meminta Tian Lei untuk mengambil beberapa obat tradisional Tiongkok." Setelah obat tradisional Tiongkok ditangkap, Ye Chong menambahkannya ke setiap pot secara bergiliran, menjadikannya bersama dengan makanan obat. Untuk sementara, seluruh ruang operasi dipenuhi asap, pemandangan kembang api manusia. Saat ini, Mitchell telah menyembuhkan pasien kedua dan mendorongnya keluar. Dia melirik ke ruang operasi Ye Chong, dan tidak bisa menahan tawa. "Ya Tuhan, ini yang disebut huaxia sebagai kegagalan pengobatan Tiongkok. Lucu sekali, Tuan Ye Chong. Jika Anda mengaku kalah, mengapa tidak Anda mengatakannya lebih awal? Itu akan menyelamatkan saya dari datang ke sini." Ada pepatah di huaxia yang disebut di jalan makan. Apakah Anda memasak untuk orang-orang ini? Menghadapi ejekan Mitchell, banyak dokter huaxia tidak mengerti mengapa, dan mereka sangat malu. Kataku dalam hati, Ye Chong benar-benar malu dan dilempar pulang. Beberapa dokter huaxia bahkan ingin pergi, karena rasanya sangat memalukan. Mitchell berkeringat deras, dan dia mendorong pasien ketiga tanpa henti. Dalam benak Mitchell, dia sama sekali tidak lagi dalam permainan. Dia memamerkan keterampilan medisnya secara sepihak. Karena di matanya, Ye Chong benar-benar menyerah. Memperlakukan ruang operasi sebagai dapur, bagaimana dia bisa dibandingkan dengannya? Mitchell tidak lagi menganggap ini sebagai permainan, tetapi sebagai pertunjukan pribadi. Toh perhatian game ini masih sangat tinggi, dan semua media mainstream internasional besar juga sudah datang. Dia hanya mengambil kesempatan ini untuk meningkatkan popularitasnya. Oleh karena itu, Mitchell terus merawat pasien tanpa henti. 1 jam kemudian, kali ini operasi tidak berhasil, dan pasien ketiga dibunuh olehnya. Tentu saja, ini juga sangat umum, karena mereka semua adalah pasien yang sakit parah, dan tidak ada yang 100% yakin. Terlebih lagi, Dr. Mitchell telah menyembuhkan 2 orang sebelumnya. Orang ketiga meninggal, dan dia hanya bisa mengakui bahwa dia tidak beruntung. Bukan karena keterampilan medis Dr. Mitchell buruk, hanya bisa dikatakan bahwa nasib pasien buruk. Ketika Dr. Mitchell hendak merawat orang keempat, Ye Chong sudah menyiapkan diet obat. Begitu pintu ruang operasi dibuka, aroma yang kuat memenuhi seluruh tempat. Jenis aroma ini sangat kuat, meskipun cocok dengan rasa obat tradisional Tiongkok, namun tidak memiliki rasa pahit dari obat tradisional Tiongkok sama sekali, dan mengeluarkan aroma yang samar. Rasa ini membuat banyak orang mengeluarkan air liur. Kemudian, Ye Chong memerintahkan orang untuk membagikan makanan obat kepada pasien yang berbeda secara bergantian.
Obat-obatan Cina yang berbeda ditambahkan ke dalam diet obat, sehingga setiap mangkuk diet obat memiliki efek yang berbeda. Setelah alokasi, dia meminta Tian Lei untuk mencari beberapa perawat dan memberi makan makanan obat kepada pasien. Beberapa pasien kehilangan kesadaran diri dan tidak bisa makan sendiri. Perawat hanya bisa membuka mulut dengan paksa dan kemudian menuangkannya. "Hei, apakah kamu sudah mulai makan malam terakhir? Aku tidak menyangka kamu cukup manusiawi." Mitchell tertawa, dia berkeringat deras karena kelelahan, dan dia sedang beristirahat sambil menatap Ye Chong. Sebelum Mitchell selesai berbicara, pasien kanker dengan gejala paling ringan tiba-tiba membuka matanya, lalu duduk. Pasien kanker itu hampir merenggut mangkuk dari perawat dan memakannya sendiri. Dia bahkan menjilat bagian bawah mangkuk sampai bersih. Semua orang tercengang, terutama Mitchell, karena Mitchell tahu pasien ini. Meskipun 7 pasien Ye Chong di antara mereka, gejalanya paling ringan. Namun, mereka jauh lebih serius daripada pasien Mitchell. Pasien, yang bahkan Mitchell tidak berdaya, benar-benar makan semangkuk nasi. Apakah tidak apa-apa? Bisakah semangkuk nasi benar-benar menyelamatkan seseorang? Ini terlalu konyol. Segera setelah itu, Tian Lei segera mengatur agar pasien melakukan pemeriksaan seluruh tubuh. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tubuh pasien telah pulih lebih dari 90%. Bisa dikatakan dari pasien kanker stadium lanjut menjadi pasien tumor stadium awal. Sebelum semua orang terkejut, pasien kedua Ye Chong juga duduk. Kemudian datang yang ketiga, keempat, dan kelima. Akhirnya pasien keenam yang harus disuapi dengan mulut terbuka juga terbangun. "Di mana saya?" Pasien berbicara langsung. Dan hasil pemeriksaannya lebih mengejutkan lagi. Semuanya membaik, bahkan ada yang tidak terkena kanker. Ini hanyalah efek dari semangkuk makanan. Mata Mitchell terbuka lebar, dan mulut pintar itu tidak bisa lagi berbicara. "Apa ini? Apa-apaan ini? Ya Tuhan. Semua pasien kanker stadium akhir sudah sembuh. Ini adalah keajaiban di dunia medis." Begitu laporannya dirilis. "Itu akan mengguncang seluruh dunia. Luar biasa. Bukan, Dr. Ye, metode apa yang kamu gunakan?" Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Ye Chong tersenyum, "Ini adalah diet obat. Dan ini juga merupakan pengembangan dari pengobatan tradisional Tiongkok. Ini dapat mengobati beberapa penyakit sambil makan makanan enak." Semua orang pernah mendengar tentang diet obat. Tetapi diet obat dapat digunakan untuk mengobati kanker. Yang mana tidak ada yang mendengar atau melihat. Licik, fakta-fakta ada di depan Anda, dan keenam pasien Ye Chong telah sembuh. Pada saat ini, wanita Afrika dari sebelumnya berlari lagi. "Ya Tuhan, ini luar biasa, Tuan Dokter Jenius, tolong selamatkan suamiku, beri suamiku semangkuk itu juga." Ye Chong tertawa-tertawa. Katanya, "Bukankah kamu mengatakan itu? Kamu tidak membutuhkan aku untuk merawatmu. Kamu harus pergi ke Dokter Mitchell kamu." "Apa Dokter Mitchell? Aku ditipu olehnya. Namanya bukan apa-apa," kata wanita itu. "Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan salah satu jari kakimu. Tuan Dokter Ajaib, aku mohon." Melihat Ye Chong tetap diam, wanita itu terus memohon, "Tuan Dokter Ajaib, suamiku ada di tangan Mitchell. Tidak ada kesempatan untuk hidup. Tolong selamatkan dia. Saya salah. Saya minta maaf kepada Anda." Ye Chong tidak akan menolak untuk menyelamatkannya. Dia mengucapkan beberapa kata kepada ahli diet obat dan memintanya turun untuk bersiap. "Tunggu saja, diet obat yang kamu masak lagi adalah untuk suamimu." Tian Lei mengangguk dengan penuh kemenangan. "Aku sudah mengatakan bahwa Ye Chong bertindak seperti seorang master, dan orang lain tidak dapat memahaminya. Dia benar-benar lupa ketika aku pertama kali melihat Tim Koki. Saya memberikan tatapan curiga. Dan Dr. Mitchell dianggap tidak berguna oleh wanita Afrika itu, dan wajahnya yang tua memerah karena malu. "Jangan terlalu senang. Apakah saya kalah? Anda hanya menyembuhkan 6 pasien, dan saya masih punya kesempatan," kata Mitchell. Faktanya, semua orang sudah mencapai kesimpulan, keenam Ye Chong telah sembuh, dan salah satu dari Mitchell telah meninggal. Terlebih lagi,
Mitchell membutuhkan banyak usaha untuk menyembuhkan salah satunya. Tapi Ye Chong memecahkan masalah hanya dengan semangkuk makanan. Apakah ini layak dibandingkan? Tapi Mitchell tidak mau menyerah. Dia menyapa Galio, dorong pasien berikutnya ke ruang operasi. Sebelum dia selesai berbicara, anggota keluarga dari pasien keempat bergegas dan mendorong Galio pergi. Apa yang akan kamu lakukan? Kami tidak membutuhkan perawatanmu. Iya, aku juga tidak membutuhkannya. Anggota keluarga dari beberapa pasien lain juga datang dan menghentikan Mitchell satu persatu. Kulit Mitchell berubah. Apa yang kamu lakukan? Kamu menandatangani kontrak. Di awal, apakah saya masih bisa mempercayai Anda? Betul. Lihat dokter jenius Cina ini, keenamnya telah sembuh. Kami tidak membutuhkan perawatan Anda. Kami ingin dokter ajaib Cina. Iya, temukan si jenius Cina dokter. Dengan mengatakan itu, beberapa anggota keluarga mendorong pasien ke sisi Ye Chong. Wajah Mitchell memerah. Kamu. Dia mengulangi untuk waktu yang lama, sangat marah sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Biasanya dia dipuji oleh ribuan orang, tapi hari ini dia dikatakan tidak berguna. Anggota keluarga dari pasien ini mendorong pasien dan datang ke Ye Chong, memohon agar Ye Chong menyelamatkan hidup mereka. Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis, tetapi mereka semua adalah pasien, dan dia tidak menolak. Segera, Ye Chong mengatur agar koki mulai menyiapkan makanan obat. Saat ini, anggota keluarga pasien yang telah dihukum mati berlari dan meninju wajah Mitchell. Dia memarahi, Mitchell, kamu bajingan tua. Pamer keahlian medismu, ini benar-benar berbahaya. Anggota keluarga dari dua pasien yang operasinya berhasil di awal juga bergegas maju. Awalnya, mereka berterima kasih kepada Mitchell, tapi sekarang mereka semua memelototi Mitchell. Mitchell yang tidak tahu malu. Setelah operasi Anda, organ vital suami saya diangkat, dan dia dapat hidup paling lama 10 tahun. Tetapi jika Anda menemui dokter ajaib dan makan semangkuk makanan, Anda akan menjadi orang normal. Ada banyak orang, semua orang pergi untuk mengepung Mitchell. Tetapi untungnya Galio tinggi dan kekar dan memblokir mereka semua. Jika tidak Mitchell akan dipukuli hitam dan biru hari ini. Setelah pertengkaran, gelombang kedua diet obat Ye Chong telah disiapkan. Dan setelah memberikannya kepada pasien, semuanya menjadi lebih baik. Dengan cara ini, hasilnya sudah jelas. Dr. Mitchell, kamu harus mengakui kekalahan kali ini. Tian Lei tersenyum dengan sombong. Wajah Mitchell sangat jelek, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Keterampilan medis Huaxia luar biasa. Apakah ini pengobatan Tiongkok yang legendaris? Saya tidak berharap itu begitu kuat. Harus saya katakan, ini jauh lebih baik daripada pengobatan barat. Ini keajaiban, ilmuwan medis hebat di Huaxia bahkan lebih gembira, dan mereka sangat memuji Ye Chong. Selamat kepada dokter ajaib Ye, sebagai seorang dokter Tiongkok, saya benar-benar malu. Saya tidak menyangka bahwa praktisi pengobatan Tiongkok kita begitu luar biasa, seseorang berkata. Ye Chong mengangguk, benar, pengobatan Tiongkok sangat luas dan mendalam. Dan ada banyak kandungan di dalamnya, tetapi kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Jangan meremehkan diri sendiri. Jika kamu mempelajari pengobatan Tiongkok dengan sepenuh hati, itu akan tidak lebih buruk dari pengobatan barat manapun, dan itu hanya akan lebih baik daripada pengobatan barat. Semua orang mengangguk, sangat bersemangat. Mitchell masih menolak untuk mengaku kalah, dan berkata dengan tegas, itu karena lingkungan medis China terlalu terbelakang. Jika ini di negara kita Mei, saya pasti bisa menyembuhkan semua orang. Tian Lei mendengus. Apakah kamu harus pergi di mana saja, dengan peralatan medis lengkap? Tanpa peralatan medis, saya melihat Anda buta dan tuli, tidak berguna. Di sisi lain, Zhang San sudah terpana, tetapi dia memikirkan hal lain. Dia akhirnya mengerti mengapa Ye Chong membawa mereka ke sini. Ini adalah kesempatan publisitas yang sangat baik. Begitu banyak orang telah disembuhkan dengan diet obat. Berdasarkan intuisi bisnisnya yang tajam selama bertahun-tahun, dia tahu bahwa diet obat akan segera menjadi populer. Benar saja, seseorang segera bertanya, Tuan Ye, bisakah kita memiliki makanan obat ini?
Ye Chong tersenyum. Saya membuka restoran Cina di jalan pejalan kaki alun-alun Chengnan Luzhu, yang memiliki berbagai makanan obat. Mereka yang sakit dapat disembuhkan, dan mereka yang tidak sakit dapat merawat tubuhnya, dan tidak ada efek samping. Dalam hal ini, kata-kata Ye Chong lebih baik daripada puluhan ribu iklan. Setelah semua orang mendengar ini, mereka semua diam-diam menuliskan alamatnya, dan beberapa orang memutuskan untuk pergi makan jamu pada siang hari. Bagaimana, Dr. Mitchell? Sekarang kamu tahu betapa ampuhnya pengobatan Tiongkok? Tidakkah kamu setuju? Tian Lei tertawa. Mitchell menunduk dan tidak berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan menunjukkan senyum palsu. Saya yakin, pengobatan Tiongkok Huaxia benar-benar bagus. Tian Lei tidak menyangka bahwa sikap Mitchell berubah begitu cepat, seolah-olah dia telah berubah. Ini membuat Tian Lei sedikit malu. Dia merasa apa yang dia katakan tadi mungkin agak serius. Jadi dia berkata sambil tersenyum, tentu saja, kita tidak dapat menyangkal bahwa pengobatan barat juga baik, dan masing-masing memiliki kekuatannya sendiri. Mitchell mengangguk dan berkata dengan tersenyum. Kompetisi ini, saya kalah. Tolong Guru Ye membuat ringkasan terperinci setelah pulang ke rumah. Saya juga akan memberikan proses perawatan pasien saya kepada Guru Ye. Mari berbagi informasi dan membuat kemajuan bersama. Saya tidak tahu jika Anda juga harus memberikan resep obat diet ini. Kami bekerja sama. Tian Lei mendengus, dan berkata dalam hatinya, Mitchell ini benar-benar licik dan licik. Semua orang dapat melihat bahwa tujuan sebenarnya dari Mitchell adalah untuk mendapatkan formula diet obat Ye Chong. Kita bisa melakukan penelitian bersama, tambah Mitchell. Bisakah ini diberikan kepadamu? Apakah kamu ingin belajar bersama? Mengira kami bodoh? Tian Lei mengutuk dalam hatinya. Tanpa diduga, Ye Chong langsung setuju. Tidak masalah, saya akan mengirimkannya kepada Anda setelah menyelesaikannya nanti. Mitchell sangat gembira meskipun kali ini dia kalah. Jika dia bisa mendapatkan formula diet obat dan mengubahnya menjadi obat jadi, maka dia bisa mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Bagus, aku hanya menunggu jawaban Tuan Ye, mengatakan itu. Mitchell membawa asistennya, Galio, dan keduanya pergi. Tian Lei sedikit bingung, dan bertanya, Tuan Ye, mengapa begitu? Anda ingin memberinya formula? Hal ini tidak dapat dibagikan. Ye Chong tersenyum, mengangkat bahu dengan acuh tak acuh, dan berkata, bahkan jika saya memberikan formula untuk dia, dia tidak bisa melakukannya. Formula pengobatan tradisional Tiongkok memperhatikan raja, menteri dan asisten, dan setiap obat akan menghasilkan efek yang berbeda ketika disatukan. Ye Chong menambahkan obat-obatan herbal Tiongkok yang berbeda sesuai dengan kondisi pasien yang berbeda. Dapat dikatakan bahwa itu adalah resep untuk satu orang. Oleh karena itu, percuma dia memberikan formula tersebut kepada Mitchell. Biarkan dia belajar selama 100 tahun lagi, dan dia tidak akan mengerti. Jangan khawatir, Profesor Tian. Tian Lei lalu mengangguk sambil tersenyum. Ternyata Tuan Ye sudah memikirkannya sejak lama. Aku terlalu khawatir. Setelah kompetisi ini, Ye Chong sekali lagi menjadi pahlawan di kalangan medis Luzhu. Seorang diri memilih seorang dokter terkenal secara internasional untuk memperbaiki nama pengobatan tradisional Cina Huaxia, yang mengejutkan komunitas medis di seluruh dunia. Untuk sementara, Miracle Ye menjadi topik hangat di mulut semua orang. Malam itu, Tian Lei, Wang Changsong, dan lainnya mengadakan pesta perayaan untuk Ye Chong untuk merayakan kemenangan penuh Ye Chong dan kehormatan besar bagi pengobatan Tiongkok. Perjamuan perayaan disantap di restoran Cina milik Ye Chong. Setelah pertandingan di siang hari, makanan obat di restoran Cina benar-benar mengejutkan semua orang. Selain penduduk asli Luzhu, orang asing yang tak terhitung jumlahnya berdatangan. Semua ingin melihat betapa ajaibnya diet obat ajaib ini. Untuk sementara, restoran Cina kembali penuh sesak. Ye Chong dan yang lainnya berada di kamar pribadi yang sunyi, dan mereka bisa mendengar suara berisik di luar. Zhang San dan yang lainnya sangat sibuk. Saat ini,
sebuah hotel bintang 5 di Yucheng. Beberapa pria kuat sedang duduk di ruang pribadi, mendiskusikan berbagai hal sambil merokok. Sialan anak ini, aku pernah mendengar bahwa dia membunuh banyak Master Zusenman kita. Kita semua adalah pembunuh tingkat 2 yang bermartabat, tapi sekarang kita dikirim untuk melakukan hal-hal sepele seperti menguntit, hanya menguntit melaporkan keberadaannya tetapi tidak mengambilnya. Tindakan, ini jelas meremehkan kita. Namun, anak ini memang mampu, dan bahkan Ling Huye dibunuh olehnya. Apa yang kamu takutkan, Ling Huye sendirian? Ada begitu banyak dari kita bersama sekarang, dan tidak ada dari mereka yang lebih buruk dari Ling Huye. Mungkinkah jika kita pergi bersama? Kita masih menjadi lawannya, penakut. Ya, benar. Mari kita laporkan saja keberadaan Ye Chong kepadanya. Siapa yang tidak bisa melakukan pekerjaan seperti ini? Zusenman untuk meminta pujian, kamu masih bisa mendapatkan banyak hadiah. Semua orang mengangguk setelah mendengar ini. Itu benar, bersama-sama, kita bahkan bisa melawan angin timur, apalagi Ye Chong kecil. Saat dia kembali ke Yucheng, kita akan melakukannya. Setelah Ye Chong makan, dan kembali ke Qilin Huating. Dia kembali ke Yucheng melalui susunan teleportasi. Hari sudah larut, tetapi rumah sakit masih dalam pembangunan dan lampunya menyala terang. Wang Bing dan yang lainnya bekerja lembur untuk merenovasi rumah sakit dalam semalam. Ye Chong mendatangi Zhou Yuqi dan memintanya untuk mengajak Zhou Yutong berkencan. Aku sudah lama tidak bertemu Zhou Yutong, dan Ye Chong masih sedikit merindukannya. Tapi Zhou Yuqi berkata dengan wajah pahit, kakak ipar, aku tidak bisa menahannya. Di wajahnya, masih ada memar akibat pemukulan ayahnya sebelumnya. Setelah kencan Ye Chong dengan Zhou Yutong terungkap terakhir kali, Zhou Yuqi dipukuli, sementara Zhou Yutong dihukum dan tidak diizinkan keluar. Ye Chong tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan pergi ke rumahmu. Apa? Kamu akan pergi ke rumah kami? Zhou Yuqi terkejut. Ya, jika ini diketahui, itu bukan lelucon. Ye Chong tersenyum, tidak apa-apa, saya akan berhati-hati. Setelah itu, keduanya membuat rencana. Ye Chong mengenakan pakaian yang tidak mencolok, topi dan topeng, dan dipimpin oleh Zhou Yuqi ke rumah Zhou. Ketika seseorang bertanya, Zhou Yuqi berkata bahwa temannya yang membawa rumah untuk bermain. Setiap orang tidak memiliki keraguan. Saat ini, Zhou Yutong dikunci di kamar tidurnya. Masih ada piring makan di sebelahnya yang penuh dengan makanan dingin. Zhou Yutong tidak bergerak, dia melakukan mogok makan untuk memprotes orang tuanya. Mengatakan itu adalah mogok makan, tetapi Zhou Yutong sebenarnya memiliki banyak makanan ringan di kamarnya. Dia tidak makan. Dia merajuk saat dia mengunyah roti. HMPH, Ye Chong ini, aku dikurung karena dia, tapi dia tidak melihat siapapun selama berhari-hari, aku sangat marah. Saat dia berbicara, kepala besar Ye Chong tiba-tiba muncul di luar jendela Zhou Yutong. Hei, Yutong, siapa bilang aku tidak akan menghubungimu? Bukankah ini di sini? Ketika Zhou Yutong melihat Ye Chong untuk pertama kalinya, matanya berbinar, dan sentuhan manis muncul di hatinya. Lalu saya sedikit takut, mengapa Ye Chong datang ke rumah Zhou? Dan untuk mendaki begitu tinggi, ini adalah lantai 3. Segera setelah itu, dia menatap Ye Chong dengan sedikit celaan, kamu tidak berperasaan, mengapa kamu di sini? Betapa berbahayanya. Zhou Yutong dengan cepat membuka jendela lebar-lebar, membiarkan Ye Chong melompat masuk. Ye Chong terkekeh dan berkata, bukankah aku merindukanmu? Jika aku tidak datang lagi, aku mungkin akan dimarahi sampai mati olehmu. Zhou Yutong mendengus, bagus kau tahu, aku dikurung karenamu. Ye Chong tersenyum, Yutong, kamu sudah sangat menderita. Jangan khawatir. Aku akan membawamu kembali ke desa Xiaoye cepat atau lambat. Kami tidak dapat hidup tanpamu di desa kami. Zhou Yutong mendengus, itu hanya. Desamu tidak bisa melakukannya tanpaku. Ye Chong menggaruk kepalanya, terkekeh dan berkata, aku tidak bisa melakukannya tanpamu.
Zhou Yutong merasakan sedikit kegembiraan di hatinya lagi. Itu kurang lebih sama, Zhou Yutong menggigit roti lagi sambil mengatakan itu. Yutong, apakah kamu baru saja makan ini? Terima kasih atas kerja kerasmu. Ye Chong menatap Zhou Yutong dengan sedih. Zhou Yutong berkata sambil makan. Aku juga berpikir itu tidak berasa, aku merindukan kepiting besar di desa Xiaoye. Kalau begitu aku akan membawakanmu lain kali, kata Ye Chong. Keduanya mulai mengobrol tentang sesuatu. Faktanya, Zhou Yutong juga bagus untuk dikurung, karena keluarga Zhou tidak akan datang untuk memeriksanya. Mereka hanya mengantarkan makanan tepat waktu. Ye Chong bisa tinggal selama yang dia mau. Saat ini, Zhou Yunyi sedang menonton TV di ruang tamu. Zhou Yuqi kebetulan lewat, dan ketika dia melihat Zhou Yunyi, matanya tidak menentu. Zhou Yunyi memutar matanya ke arah Zhou Yuqi. Kamu bocah, apakah kamu melakukan sesuatu yang buruk lagi? Zhou Yuqi dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak, kakek, aku tidak melakukan apa-apa. Zhou Yunyi mendengus, tetapi tidak berbicara. Sebenarnya, bagaimana penjaga keluarga Zhou yang bermartabat bisa begitu jahat? Keluarga Zhou memiliki bisnis besar, dan ada banyak tuan di rumah, ada banyak peluit, dan semua jenis peralatan pemantauan tersembunyi. Tidak peduli seberapa kuat Ye Chong, dia telah ditemukan. Zhou Yunyi tahu bahwa Ye Chong akan datang, dan memasuki kamar Zhou Yutong. Namun, Zhou Yunyi tidak menghentikannya. Nyatanya, Zhou Yunyi sudah merasa kasihan pada cucunya dengan menangkap Zhou Yutong lebih awal. Dia terus menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa membiarkan Zhou Yutong memilih kebahagiaannya sendiri. Dan sementara masih ada waktu, dia juga ingin memberi Zhou Yutong sedikit pemikiran, lebih banyak berhubungan dengan Ye Chong, bahkan jika dia meninggalkan beberapa kenangan indah, itu bagus. Setelah mengobrol selama 5 atau 6 jam, Ye Chong dengan enggan pergi saat malam semakin gelap. Ketika Zhou Yutong berpisah, dia berkata, jangan datang, jangan gegabah di masa depan, rumahku dijaga sangat ketat, jika kamu datang lagi, kamu akan ditemukan. Ye Chong tersenyum, jangan khawatir, aku punya takaran. Kata lalu, dia melompat lewat jendela dan langsung melompat dari lantai 3. Zhou Yuqi sudah menunggu di tepi kolam di taman, hendak membawa Ye Chong keluar. Saat Ye Chong sedang berjalan menuju taman, dia melewati jalan batu. Tiba-tiba seseorang berjalan ke arahnya, tidak lain adalah bibi Zhou Yutong, Kang Li Juan. Kang Li Juan memakai riasan tebal, memelintir pantatnya, bersenandung sedikit, dan berjalan maju. Jelas dia ingin bertemu Tuan Zhou. Melihat Kang Li Juan, Ye Chong berpikir, ini sangat buruk. Namun, dia mengenakan topi dan topeng saat ini, dan menundukkan kepalanya, sehingga dia tidak mudah dikenali. Ye Chong menundukkan kepalanya dan terus berjalan ke depan, keduanya lewat, tapi Kang Li Juan sepertinya tidak mengenali Ye Chong. Setelah beberapa detik, Kang Li Juan tiba-tiba menoleh dan menatapnya, berhenti, kamu adalah Ye Chong. Ye Chong terdiam, dan langsung melepas topengnya, brengsek. Aku sudah seperti ini, kamu masih tahu saya. Kamu berubah menjadi abu, aku tahu kamu, Kang Li Juan berkata. Kamu sangat berani, beraninya kamu masuk ke rumah Zhou, saya pikir kamu di sini untuk merayu Yutong, dan kamu bahkan akan mati, Ye. Chong mengangkat bahu, tanpa komitmen, apakah kamu peduli padaku? Ayo, ikuti aku ke Tuan Zhou, mari kita lihat bagaimana mereka berurusan denganmu. Kang Li Juan mencibir, mengapa kamu ingin pergi bersamamu? Ye Chong juga tersenyum. Kang Li Juan terkejut, takut Ye Chong akan memaksanya untuk kamu percaya atau tidak. Selama aku berteriak sekarang, kamu akan dikelilingi oleh tuan keluarga Zhou, dan kamu tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Benarkah? Ye Chong juga tertawa-tertawa. Pada saat yang sama, dia berkedip dan mengaktifkan mata Dewa Naga. Kang Li Juan menatap Ye Chong dengan bangga. Ketika tiba-tiba, dia merasakan sentakan di otaknya, seolah-olah dia telah kehilangan kesadaran otonomnya.
Tertawa di laut, air pasang melonjak di kedua sisi selat, mari kita lihat hadiahnya. Kang Lijuan tidak tahu mengapa, tetapi dia mulai bernyanyi. Bernyanyi dan menari, Ye Chong mengabaikannya, lalu berbalik dan berjalan menuju Zhou Yuqi. Kang Lijuan menari dan bernyanyi di jalan, dan setelah beberapa saat, banyak anggota keluarga Zhou mengelilinginya. Melihat Kang Lijuan bernyanyi dan menari seperti orang gila, mereka semua menunjuk dan tersenyum dengan mulut tertutup. Butuh 10 menit penuh sebelum Kang Lijuan sadar kembali. Dia menyadari bahwa dia seperti badut, diejek oleh semua orang, dan dia bahkan lebih malu. Apa yang kamu tertawakan? Jangan tertawa. Pada saat ini, Zhou Yulu dan istrinya juga datang. Cai Duofen tersenyum dan berkata, Lijuan, kamu menari dengan baik dan bernyanyi dengan baik. Kenapa aku tidak menyadari bahwa kamu sangat berbakat? Kang Lijuan tersipu. Dia tiba-tiba teringat, benar, Ye Chong menyelinap masuk. Apa, Ye Chong? Zhou Yulong bertanya dengan hati-hati. Aku baru saja melihatnya, kata Kang Lijuan. Kamu tidak memanggil ketika kamu melihatnya, mengapa kamu menari? Tanya Zhou Yulu. Kang Lijuan membuka mulutnya dan terdiam beberapa saat, karena dia tidak tahu kenapa. Saat ini, Zhou Yuqi dan Ye Chong telah meninggalkan keluarga Zhou. Setelah Ye Chong mengucapkan selamat tinggal pada Zhou Yuqi, dia kembali ke markas pusat pengobatan tradisional Tiongkok. Ketika dia sedang mengemudi melalui persimpangan, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Di belakangnya ada 2 mobil, seharusnya ada 6 atau 7 tuan yang duduk di 2 mobil ini. Itu juga bisa dinilai dari nafasnya, basis kultivasi para master ini tidak kalah dengan Ling Huye. Sepertinya itu ditujukan padanya lagi. Ye Chong berpikir sejenak, lalu segera berbalik dan melaju menuju pegunungan tandus. Dia tidak kembali ke markas rumah sakit karena dia khawatir jika perkelahian benar-benar terjadi. Itu akan mempengaruhi Wang Bing dan yang lainnya. Setelah mengemudi selama 10 menit penuh, saya tiba di sebuah gunung tandus tanpa seorang pun di sekitar. Ye Chong menghentikan mobil, membuka pintu, keluar dari mobil, bersandar di depan mobil, dan menunggu orang-orang itu. Dalam waktu 5 menit, 2 mobil di belakang sudah menyusul. Mereka berhenti di sekitar Ye Chong satu demi satu. 7 orang kuat yang keluar dari mobil adalah pembunuh Zhu Shenmen tingkat kedua yang telah mendiskusikan pembunuhan Ye Chong. Hei, kenapa kamu tidak lari? Nak, kepala botak dengan tato naga di kepalanya memandang Ye Chong dengan mengejek. Mungkin karena aku tahu aku akan mati, jadi aku bahkan tidak ingin lari. Orang lain tertawa. Ye Chong memandangi orang-orang ini dan berkata sambil tersenyum, kalian ingin berurusan denganku. Katakan padaku, mengapa kamu ada di sini? Zhu Shenmen jarang mengirim begitu banyak orang sekaligus. Namun, karena ini dari Zhu Shenmen, Ye Chong tidak perlu bertanya lagi. Keluhan antara dia dan Zhu Shenmen telah mencapai titik yang tidak dapat didamaikan. Lagi pula, dia mulai dari pembunuh Zhu Shenmen tingkat kelima dan terus berlanjut ke pembunuh tingkat kedua. Nak, hari ini adalah hari kiamatmu, menderita kematian. Ye Chong melihat bahwa ketujuh orang ini semuanya harus menjadi pembunuh tingkat 2, dan masing-masing dari mereka memiliki tingkat kultivasi yang mirip dengan Ling Huye. Bahkan jika Ye Chong tidak terluka, tidak mudah untuk berurusan dengan Ling Huye. Terlebih lagi, dia terluka parah sekarang, dan dia berurusan dengan 7 Ling Huye, jadi peluang menangnya bahkan lebih tipis. Untungnya, orang-orang ini tidak mengetahui kartu Ye Chong, jadi Ye Chong mungkin akan menang secara mengejutkan. Ye Chong tidak melawan orang-orang ini secara langsung, tetapi berlari lebih dalam ke hutan belantara. Jika kamu ingin lari, tidak mungkin, beberapa orang mengikuti di belakang, mengejar Ye Chong dan berlari keluar. Alasan mengapa Ye Chong datang ke sini adalah karena dia tahu ada makam kuno yang sepi di sini. Saat itu, tim arkeologi Luling telah berada di sana dan menemukan banyak peninggalan budaya. Kini, peninggalan budaya makam kuno tersebut telah dipindahkan, dan makam tersebut telah terbengkalai, hanya menyisakan lubang kosong di sana.
Ye Chong sudah membuat rencana dan memikirkan cara membunuh ketujuh lawannya. Mengandalkan ingatan, Ye Chong berkeliling ke pintu masuk makam. Tanpa pikir panjang, dia langsung melompat ke lorong makam. 7 orang di belakangnya juga mengejar mereka. Turun. Jika kita tidak membunuh anak ini hari ini, kita tidak akan menyerah, kata kepala botak itu. Dan dia yang pertama melompat turun. Bersambung.